Terima kasih masih di Aneh Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, sebanyak 35 penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di perairan Selat Bali. 4 penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Bisa berdasarkan dari data Posko Crisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang, 35 korban kapal karam telah ditemukan terombang-ambing di tengah laut Selat Bali. 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Semua penumpang dibawa di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Keluarga korban terus berdatangan di Posko Crisis Center Pelabuhan ASDP Ketapang. Mereka menangis sambil menunggu kejelasan informasi keluarganya. Kalau ibu anak atau apa ibu yang anak sama cucu? Berapa orang ibu yang ikut kapal? Dua anak sama cucu. Tujuannya ke mana itu bu? Dari sama suaminya pencuri ke sana. Berangkat pukul 8 dari rumah tadi malam. Dan masih belum dapat informasi sejauh mana? Belum. Ada istri-istri. Ya, sementara itu salah satu penumpang Saiful asal Jember, Jawa Timur berhasil selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Saat terjadi kepanikan, korban langsung melompat ke laut dan diselamatkan oleh nelayan setempat. Tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, terus miring-miring, cepet langsung loncat dah saya. Ya, itu Bang sebagai sopir ya? Kernet saya Pak. Kernet? Ya. Bawa apa Bang, dari mana? Dari Jember bawa ikan gurame. Itu teman sampean saat ini gimana? Nggak tahu dong. Itu berapa orang di mobil? 2 orang saya. Sama sopirnya? Ya. Dari petugas ada pembagian jaket keselamatan nggak Pak? Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari para korban tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dari total penumpang kapal, 4 orang meninggal dunia. Ya, berdasarkan data dari Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, 4 korban meninggal dunia. Terdiri dari petugas kantin kapal atas nama Elok Rumantini, 31 tahun. Kemudian 3 penumpang atas nama Anang Suryono, Eko Satrio, dan Cahyani. Sementara itu tim SAR telah berhasil mengevakuasi 31 korban yang selamat. Total kapal membawa penumpang 53 orang dan kru kapal 12 orang. Tim SAR kini masih mencari sisa penumpang yang belum dievakuasi. Bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Eris, sejauh ini bagaimana proses pencarian dan sudah berapa banyak korban yang ditemukan? Ya, selamat siang Toki dan pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Ketapang, tepatnya di ruang tunggu penumpang yang sudah disulap menjadi Posko Crisis Center, di mana di sini juga sudah banyak keluarga korban yang menunggu informasi dan kejelasan tentang hasil pencarian oleh tim SAR yang sejak dilakukan sejak semalam itu. Dan memang saat ini masih sejumlah 31 penumpang yang diselamatkan, maksudnya yang telah ditemukan dengan keadaan selamat, terombang-ambing di tengah laut, dan 4 penumpang kapal yang sudah tak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Dan tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan mengerahkan sebanyak 19 kapal pendukung, baik itu dari Jawa Timur maupun dari Bali. Dan apabila memang saat ini semua tidak bisa ditemukan, sejumlah 56 totalnya dari 53 penumpang dan 12 ABK, maka tim SAR atau Basarnas Jawa Timur akan mengerahkan helikopter untuk melakukan pencarian atau penyisiran melalui udara. Dan bisa saya gambarkan di sini, di sini juga sudah banyak dari keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi atau kejelasan dari
pihak terkait terhadap informasi terbaru bagaimana pencarian keluarganya yang menjadi korban dari tenggelamnya KMP Tondo Pratama Jaya. Dan baru saja juga mendapatkan informasi, dan ini data penumpang kapal yang selamat. Sebanyak 31 kapal dan 4 penumpang kapal yang ditemukan telah meninggal dunia. Dan nanti juga saya gambarkan juga bahwa untuk mendukung dari evakuasi penumpang, stasiun terkait juga sudah menyiapkan puluhan ambulans yang sudah berada di area parkir, di area di depan dermaga 1. Ini ambulan baik dari ambulans pemerintah maupun swasta dan juga relawan yang sudah siap untuk menerima informasi lebih lanjut bila mana memang para korban akan dibawa ke Banyuwangi atau melalui Pelabuhan Ketapang. Demikian. Oke. Rekan Eris, apakah ada informasi mungkin terbaru dari pihak tim Basarnas atau tim SAR ini sudah menemukan para korban atau enggak penumpang? Ya, hingga saat ini sesuai dengan data yang sudah kami terima tadi masih belum ada perkembangan, jadi masih ada 31 penumpang kapal yang selamat dan 4 penumpang kapal yang telah meninggal dunia. Demikian. Ya, Eris, apakah menjadi kendala untuk tim SAR untuk menemukan para penumpang ini? Apakah cuaca? Ya, betul sekali. Hingga saat ini memang cuaca memang cerah, ya, namun demikian yang ada di laut memang untuk gelombang juga tinggi, dan ini saya gambarkan bagaimana suasana laut Selat Bali dengan angin dan arus yang kuat, sehingga memang harus dilakukan pencarian dengan memperluas area penyisirannya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Eris Utomo atas informasinya melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bang Jago mengamuk. Ini seorang kurir paket jadi pelampiasan di Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku menganiaya kurir gara-gara handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Mas! Bapak, lihat saya kibat. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tak hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Siap. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami, videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, balita berusia 1 tahun di Ngawi, Jawa Timur, minum oli bekas bercampur bensin di rumahnya. Korban meninggal dunia setelah dirawat intensif di rumah sakit. Ibu dari balita berinisial MA 13 bulan hanya bisa meratapi anaknya yang meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Suroto Ngawi.
Korban sempat dirawat di UGD selama 4 jam setelah kondisinya kritis karena menenggak oli bercampur bensin di rumahnya. Menurut kakek korban temukan toples berisi oli bekas tetesan sepeda motor ayahnya yang rusak, kemudian meminumnya. Korban sempat mengeluh sakit kepada neneknya hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Malang, nyawa korban tak tertolong. Malam ada kendala sama motor bocor, habis itu ditampung, si tempat bocor itu ditampung tempat sosis, biar maksudnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu nggak pagi lupa buang, dia bangun, habis bangun itu mainan, bikin mandi, mainan lagi, mainan apa namanya kecil, tahu-tahu ada itu oli, bensin, habis itu diminum, habis itu dia lari ke pembautinya. Sementara itu, polisi mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya bayi malang tersebut. Kami mendapat informasi ada juga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan. Untuk sementara kita masyarakat penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Terima kasih. Setelah divisum di RSUD Suroto, korban dibawa pulang untuk dimakamkan di pemakaman umum dekat kediamannya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Bisa seorang ibu-ibu menjadi korban penjamretan setelah menjemput anaknya dari sekolah di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku merampas tas korban berisi telepon genggam dan uang. Ya, aksi penjamretan yang dialami seorang ibu pengendara motor di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang mengendarai motor Matic awalnya membentuti korban. Saat jalan sepi, pelaku beraksi menyalip korban lalu memutar balik untuk menghadang laju motor korban. Korban yang membawa 2 orang anaknya sepulang sekolah itu terpaksa berhenti karena dihadang oleh motor pelaku. Pelaku itu pun langsung menjamret tas dari tangan korban dan kabur dari lokasi. Korban sempat berteriak jambret hingga beberapa warga berusaha mengejar si pelaku, namun pelaku tancap gas dan menghilang dari kejaran massa. Ya, sementara itu viral di media sosial sayembara senilai 10 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap penjamret. Ini sebelumnya pelaku menjamret ponsel milik seorang wanita yang sedang olahraga di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjamretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara 10 juta untuk memberikan informasi pelaku. Pak, untuk kondisi korban sendiri pas saat kejadian ada luka nggak Pak? Nggak ada, tidak ada. Pak, untuk pelaku bisa masuk sendiri ke sini itu modusnya gimana Pak? Ya modusnya kan ini memang kalau untuk motor terbuka. Kalau mobil kita mesti tinggalin identitas, tapi kalau motor tuh terbuka gitu, karena ada jalan kampung. Meski membuka sayembara, namun penjamretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokade para orang tua dengan dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut.
Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dan itu didaftarnya jalur apa Pak? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.